dari sini. Nanti kan Bapak itu yang pengantar ya. Lah. Saya kan bukakan materi Bapak. Ini ada di kafe kok udah. Ini diri. Di Julian Sotri. Ini kelas apa nih? C. Tes 02. Ini udah live. Tapi sih. Cong kumat. Boy, silakan bersedia untuk sementara video masih dalam tahap upload YouTube. Setelah di-upload YouTube, segera akan dibagikan link videonya. Silakan bersedia untuk subscribe saja dia. Siap karena aja kita akan masuk lagi ke situ menggunakan link yang sama. Boy, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang salah Pak. Gini sih. saya akan saya Bukan kakak. dan Anda bersama SMA Negeri 2 Sukadana bisa memahami dan bisa mengikuti kegiatan MPLS pada kali ini. Nama saya boleh dicatat, Dihat Henry SPD, tempat tinggal dari kalau kemarin mungkin saya tinggal di sekolah nih. Sekarang karena pandemi saya ngungsi ini ke Sukadana. Atau di Jalan Tanah Merah mungkin ada yang zona merah. istri 1, anak 1. Jadi saya ini lebih detailnya saya jelaskan ada sih bimbingan itu tahu bahwa SMP kita ini masih banyak belum ada guru BP-nya, betul nggak ya? Contoh kayak SMP 5 kalau nggak salah, mudah-mudahan ada SMP 5 guru BP. Tapi kalau di SMP 2 itu sudah ada, jadi udah tahu lah BPBK itu seperti apa, kerjaannya, bimbingannya itu sambil jalan lah. Nah, nanti ya dan konseling SMA Negeri 2 Sukadana ini akan Kamera kena mati. melanjutkan program-program kerjanya mungkin beda dengan SMP dan yang SMA atau SMK yang lain. Nah, itu mungkin sudah mendengar juga dan ada tentang ya kan? Mau dan nama kalian di kolom. Pendidikannya itu seperti apa? Itu mungkin Anda tahu lah.
kedua jadi itu nanti tangan ya kan ya masuk ke sekolahan SMA Negeri 2 Sukadani tanpa ada unsur apapun, tanpa ada tekanan dari pihak apapun. Ya kan mudah-mudahan kalian gabung pribadi bukan kemauan orang tua. Jadi saya selama ini menangani bimbingan kepada anak-anak SMA Negeri 2 Sukadana ini selalu ya, mendapatkan anak-anak yang ada beberapa yang di oleh orang tua, karena mengingat sekolah kita ini sekolah satu-satunya yang ada di Sukadana yang fasilitasnya mungkin lebih kurang, tapi jangan salah mengenai banyak orang tua. Mungkin besok di lebih jelasnya nanti ada siswaan setelah tidak ada masalahnya, tapi tujuan misalkan yang dia sekolah dimanapun SMA 1 fasilitas ini jangan ya tujuan kita juga mau bersekolah. Insya Allah kalau misalkan niatnya betul mau sekolah dan tidak ada unsur paksaan, insya Allah nanti Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Sukadana akan mensupport, mendukung sehingga nanti bisa naik kelas semuanya. Amin. Amin. Biasa kalau tatap mukanya saya nanya langsung karena ini mudah-mudahan angkatan 2022 ini ya ini anak-anaknya semangat semua. Contoh ada Yogi, ada Satrio. Apa dilihat ini contoh ya. Lihat ya, dengan sebelumnya kita mulai tahun kemarin juga daring. Itu ada yang rambutnya gondrong. Ada yang cewek-ceweknya berkerudung tapi pincunya nih tebal. Ya. Jadi kemauannya agak kurang atau terpaksaan dari orang tua ataupun dari ya pihak lain, sehingga semangat sekolah untuk sekolahnya kurang. Semangat untuk sekolahnya kurang, apalagi belajarnya, sehingga ini sedih juga. Kemarin di SMA Negeri 2 di Sukadana sekitar 5 yang datang. Di situ kemauannya bukan kemauan pribadi. Padahal itu belajar sangat mudah. Pakai daring, ya. Kalau nggak tahu nanti akan dibagikan lembaran kemarin PPDB. Udah ada tuh nomor HP guru ya, dari kepala sekolah sampai staf. Silakan untuk bertanya. Ya, misalkan akunnya double, misalkan tak bisa masuk tugasnya, silakan. Ya, siap untuk melayani. Ya mungkin 1 kali 24 jam lah. Ya. Ada juga guru yang batasi kalau malam nggak boleh. Ya, saya pesan kepada anakku nanti, tolong himbauan wali kelas dan guru mapel itu didengarkan sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin, ya kan? Siapapun itu tidak ada yang
keinginan untuk tidak menaikkan anak. Tapi dengan catatan bukti yang sudah kami lakukan, ya mau tidak mau kan kemarin yang sekarang ini lebih ramai lagi ini antusiasnya sekolah biasa 90 berapa Pak? 96 orang. Nah ini sangat antusias. Ya, mudah-mudahan semua 96 orang ini bisa Panggilan berapa? sehingga nanti tujuan dan cita kita yang ingin dicapai bisa terlaksana. Sekali lagi nanti ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa ya tatap muka yang lebih intens lagi lah untuk memotivasi. Tugas saya ini kan motivasi kalian supaya betul-betul sekolahnya, belajarnya sehingga nanti tepat waktu selesai. Itu pengantar dari saya. Tapi dicatat. Dalam ini materi yang saya sampaikan, materi tentang bullying nih. SMP masuk ke malah Mau jawab. karena banyak materi tapi saya pilih karena juga pelajaran dari kalian memahami kalau SMP kan santai-santai ya. Ini jangan sampai lupa kalian udah dewasa, remaja ke dewasa, bukan anak-anak ke remaja ke dewasa. Jangan sampai hal yang sekecil apapun mengenai bullying ini sehingga nanti dampak hukum itu jangan sampai terjadi. Ini harus kalian memahami dan sedikit tahu untuk bekal untuk depan nanti kalian. Ini teh dah ganti dengan dia karena kasihan ya teh. Ngelek, HP ini ngelek. Jadinya Mau beli apa itu nak? Din. Rumahnya sudah. Kana 205. Pakai bintang. Woi, San. Ya biasa aja lah. Sebutin. Pelan-pelan. Oke. Kalian juga pihak ini main tetapi yang mengenakan SMP 5 malah Cik ini
Next. Jadi gue yang dengar suara kita kan. Nanti materinya nanti ada kuisnya juga itu. Nanti jangan lupa diamati. Pak, jadi lasa. Nggak mau nih. Lalu dia. Oh. Agak sama sih. Paling coba dulu bisa. Kita dilihat. Oh. Ini misalkan ada nah ini juga karena tenisnya di sini sangat luar biasa ini. Ya, 3 kelas, untung 3 kelas, 4, 5 kelas ya lah. Kayak SMK juga. Jadi dapat dilihat di dalam slide-nya. Jadi kalau di sekolah kita sebenarnya SMP, dari SD, SMP itu banyak bullyingnya ya. Cuma memang karena lingkungan ya, karena kita jauh dari pemukiman kotaan, biasa. Tapi harapan apa? Empit, Wilson, Ani Gunung, nah, ini kedepannya sekedar pendidikan batas taman SMA. Mudah-mudahan amin. Sehingga kemajuan hal-hal yang ini tambah tahu kebiasaan Allah bahkan tweet di sini itu akan dengan sendirinya akan hilang. Kalau tidak, jenjang lebih tinggi belajar kalian harus tuntut untuk memahami dan tahu tentang masalah bullying. Apa sih bullying itu? Nanti selanjutnya akan ada
Bukan sedikit lah. Nah ini di Indonesia, di Indonesia jumlah bullying ada 31,8% bullying. Bullying verbal ya, 3%, 1,%, 36,1 bullying fisik. Jadi bullyingnya verbal dan fisiknya seperti apa itu akan ada di halaman selanjutnya. Ada penelitian pada tahun 2008 15.000 pelajar SMP dan SMA di Jakarta. Ini masih di Jabodetabek. 60% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya kakak kelas sama adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman sekolah. Data anak tahun 2009 Nah, kekerasan fisik ini kan ya, banyak, bukan hanya sekedar. Cuman kalau di kampung gitu biasa, ya, dan tajam. Tapi itu mungkin dia tidak ada guru BP-nya, hanya SD tidak ada ya, SMP. Nah, cuman tidak tahu lagi sudah disampaikan guru belum, ya. Nah, ya apalagi SMP ya, hanya SMP 2 yang saya tahu guru BP-nya. Ya, mudah-mudahan bisa apa nama ya udah ketahuan gitu. Nah ini fisik ini kan kalau kita di kampung tua sudah dikatakan kebiasaan dengan kawan. Ini zaman udah makin maju ya, udah kayak canggih semua. Jangan sampai tadi saya sudah bilang, nah, ini masuk ke ranah hukum. Kan biasa nih tentang kepala kawan ya, badan kawan. Kalau kawan tidak terima, ya kalau usia SMP masih lah malu-malu. Ini kalau udah SMA hati-hati, jangan sampai itu ya kelakuan atau ya hal-hal yang di SMP dibawa. Yang tidak baik ya, yang baiknya wajib. Itu jangan sampai. Waktu SMP jangan sampai terjadilah. Wah itu ada kekerasan seksualnya juga. Nah banyak nih. Ini wah zaman saya juga ini masih ini agak vulgar sedikit. Saya yakin Indo dewasa bisa menempatkan ya. Nah, contoh ini contoh, ya kan SMP masih biasa tuh. Kadang yang laki-laki kuit pantat kamu ini mohon maaf ya. Nah itu kalau di SMP ya mungkin masih anu lah ya. Tapi kalau SMA hati-hati, ya kan? Nah itu udah nggak boleh, dan ranah hukum nanti itu bisa pelecehan seksual, ya kan? Itu kena 5 sampai 7 tahun itu pidananya itu kan, pelecehan dendanya lagi. Kalau di bawah umur dah kacau lah udah 12 tahun gitu. Nah itu hal biasa dan hari-hari terjadi di lingkungan kita. Contoh juga, mohon maaf ya, yang bagian perempuan tuh biasa di-tweet susunya boleh. Lagi zaman sekarang yang udah canggih-canggih semua, tidak boleh. Nah, ini udah SMA, jadi harus tahu nih remaja ke dewasa ya. Jadi betul-betul diperhatikan dari kegiatan kita sehari-hari sampai nanti kita proses belajar mengajar. Ini nggak usah kayak anak SMP, anak SD lagi. Ya. Harus ya mawas diri, mapan, ya kan. Harus harus mandiri lah. Ya. Jangan sampai lalu diingatkan wali kelas, jangan sampai diberitahu, ya kan. Jangan. Harus kalian yang harus mencari tahu.
tugas, ya absen segala macam harus update sama guru wali kelasnya. Itu kekerasan seksual. Ada juga ada 176 kekerasan psikis. Tahu ya psikis ya? Ini HP kok ini apa kan? dari bahasa lisan. Waktu SMP biasa-biasa saja, tapi waktu SMA itu nggak boleh lagi. Ngata-ngata kawan, ngata-ngata seperti biasa lah ya, yang menyinggung perasaan hati teman-temannya itu jangan sampai. Dan sekarang sekali lagi kalian udah dewasa ya, jadi harus bisa perkataan harus betul-betul dijaga ya. Sampai orang lain sehingga menimbulkan kawan tidak tenang. Itu jangan sampai terjadi. Sampai di sini. Nah, bisa dimengerti nih ya, yang mana bullyingnya, kekerasan fisiknya, seksualnya, ya, 40 kali udah aku absen. kalau seksual Bukan dia absen. jadi ini banyak contoh yang itu. Jadi bukan hanya cuit pakan itu ya, bahkan juga ada ya alami hamil juga, sangat luar biasa. Kalau ada orang yang degil, yang sakit hati sama kita, nah, itu bisa dilaporkan, timbul dari masalah baru. Masalah baru, nah nanti dia kan kasusnya, nah itu kan jadi pidana. Jangan terjadi lah baik di lingkungan kita, ya kan, di kampung kita, bahkan di sekolahan kita pada khusus. Tapi kalau masalah fisik, psikis, kan dalam masih bisa lah untuk menangani mungkin karena akan hak kalian di sekolah. Jadi seketika hal ini yang udah diketahui, jangan lupa ketika merasa dapat bully seperti itu, kasih tahu gurunya, wali kelasnya, masalahnya secara beban apapun. Goreng apa? Banyak juga. Ada yang putus sekolah karena kata, walaupun di sekolah hanya satu. Ada, itu bukan saya anggap untuk apa namanya, tapi gengsi juga, ada campur enggak. Ketidakpedean dia tidak diakui. Lanjut ya. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif. Dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Ini memang itu tadi, kan kita menangkan manusiawi, beda-beda
akhlaknya beda-beda, Ada KMD. sehingga kali saya wah Hah? Siang kali dia Enak siangnya. dibully itu rekam Di situ ingatan kan cukup bisa itu. Pulang ya ada juga kali 2 kali dibully santai berkali-kali itu bisa membuat teman atau seseorang jadi down, bahkan hingga nanti ketakutan yang terjadi pada dirinya sehingga bisa putus sekolah. Itu jangan sampai terjadi. Maka dari itu saya akan menjalin komunikasi, mungkin ada selesai sehingga keluar kemana-mana sehingga kalian bisa nah kami pernah sekali itu lewat HP lewat Facebook kalau misalkan pihak keluarganya tidak terima, nah itu panjang urusan gitu karena IT, ya kan? Karena membulinya tuh luar biasa, ya kan? Dari bahasa vulgarnya nuding kawannya itu sampai dari fisik kan kalau misalkan dilaporkan ke IT, nah itu baru ranah ini pidana. Jangan sampai terjadi. Kalian bisa dihukum ada yang menuntut, apalagi nih ya remaja ke dewasa ya. Kitanya udah betul-betul mateng nih. Yang waktunya tahu kan yang mana harus dibuat yang pantas dilakukan yang mana tidak. Itu udah mulai ya untuk mempelajari jati diri sesungguhnya. Jangan sampai HP dibelikan orang tua baik cash maupun kredit yang bagus-bagus semua, manfaatkan hal-hal yang seperti itu. Bukan baik apa kalau ada hal-hal seperti ini segera disampaikan ke pihak dewan guru, wali kelas, SP-nya, selesaikan masalahnya. Oke, lanjut. Tadi yang awal tadi saya sudah bilang apa itu fisik, bentuk verbal dan psikologis. Bentuk fisik memukul, memalak. Tahu ya memalak ya? Bohong, mencakar dan lain-lain. Nah ini sering nih. Ya kan? Ini duit. Gitu. Ya. Nanti dipinta duitnya sehari 2 hari. Ada yang 1 kali tidak diminta dia udah ketakutan. Balik ke rumah tidak sekolah takut dengan teman-teman. Panjang dulu. Itu SD ya. SMP. Nama-nama. Ini SMA. SMA udah kategori udah aman kan udah dewasa semua kan. Ya kedewasa itu udah dewasa. Kalau ada yang perilaku yang seperti ini, membahayakan dan merugikan diri sendiri. Ya. Masalah itu lah tapi gue Biasa nih memukul, memalak, mendorong kawannya, ya kan? Jalan-jalan dorong kawannya. Kalau misalkan nih banyaknya ya lebih kepada perempuannya lah kan. Pernah terjadi. Tapi seketika masuk SMA ini sudah disampaikan dan alhamdulillah insya Allah itu.
Ya, walaupun ada tapi tidaklah ya tetap kalian mengerti dan diskusi. Tapi ingat, kalau ada kerjaan seperti ini cepat laporkan. Karena apa? Ini akan muncul dampak-dampak yang lebih dari perbuatan bully itu nanti. Karena psikologi seseorang itu kan beda-beda. Dia kalau dia memukul kawan dengan tangan, tiba-tiba kawannya mengutangkan dipukul kawannya dengan kayu, kan? Kalau dia nggak terima, masalah. Makanya kalau ada hal yang seperti itu secepat mungkin diberitahu ke guru, yang bentuk verbalnya ada di salah satu wilayah ini biasa ini. Itu memaki, fitnah, mengejek, mengancam. Wah. Kita nih uang masuk. Ini udah, tapi ingat, sekarang udah tahu, oh ini bully yang bersifat verbal, boleh, ya. Kalau ini terjadi yang kita sampaikan, nah, ini kan dampaknya rasa dendam orang, ya kan? Wah, panjang lah cerita. Tapi kalau ada ini terjadi dengan sekolah kita, sangat berat. Ini kan diketahui juga ini. Mati kawan dia kawan terima, tidak terima, ya. Betul masalah saling mati ya. Di penghujung apa? Bisa menyebabkan perkelahian. Menyebabkan itu jangan terjadi. Lagi sampai ada yang mengancam. Nah, kalau mengejek sih aman-aman saja masih lah. Ya. Tapi kalau misalnya mengejeknya udah kelewatan, wajib sampaikan. Itu ya ketua kelas sudah belum? Kalau udah belum ya. Nah, secepatnya nanti buat struktur kelasnya masing-masing. Ada keamanannya. Beda SMP itu sama harus jalan organisasinya, struktur kelasnya. Mau nggak jalan, udah. Demi apa? Demi kenyamanan pelajar. Proses kelas. Supaya apa? Kita menjadi PD, kita apa namanya enjoy nyantai ya. Ini kan dari 96 orang saya yakin lah masih ada sekitar 30-an orang ini mempunyai ketidakpedean. Rasa dirinya ini ada kekurangan. Untuk itu SMA ini tidak boleh lagi ada hal yang seperti itu. Semuanya harus percaya diri. Ya. Kalau ada hal seperti itu, itu ada psikologisnya yang rusak. Nah, nanti ke saya tuh, ya kan? Yang rusak-rusak tuh saya bengkel. Saya nanti jadi percaya diri, bukan percaya diri. Percaya ya, tapi dalam proses belajar dan apa ya? Tidak ada lagi istilahnya apa ini. Bisa itu. Tapi kalau nggak bisa apa? Terus ya bersifat psikologis. Kan mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Ini kan selalu menekan. Enak, oi. Kalau kawan punya kekurangan, kan ya hari-hari lah. Sekarang kan tak boleh lagi ya. Harus bikin dewasa. Ya.
teman, kawan, nah layaknya ya yang normal-normal saja lah. Sehingga belajar sekolahnya. Oke ya. Lanjut lagi. Nah, ini konsekuensi bullying. Kalau dilihat juga semuanya mah konsekuensi bullying anak muda yang menjadi korban kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma dan penyalahgunaan obat. Ini yang saya tadi dan alhamdulillah nih. Jadi Mana ada? Mana? trauma ada. Cuman memang kemarin kita ada juga tuh ya, dapat siswa yang udah cenderung ke penyalahgunaan obat. Daerah tetangga itu dipindahkan ke sekolah kita, ya. Tapi saya selesaikan, kita tidak mampu, kita kembalikan ke kedua orang tuanya, ya, karena mempengaruhi teman-teman yang ada. Ini didapat teman-temannya dari sekolahannya. Jadi kalau untuk kita alhamdulillah. Jadi kalau dari trauma ada beberapa tapi alhamdulillah diselesaikan. Kita panggil orang tuh. Ingat ya. Kalau barangkali melakukan hal tersebut nanti besok juga ditambah dengan tertib sekolah. Itu karena keterbatasan guru, BP-nya juga. Nah, program kerja kami itu yang kalian tahu juga ya. Kami menjalin kerja dan komunikasi pada pihak orang tua kalian. Kalau melanggar aturan sekolah yang fatal, sehingga merugikan diri sendiri yang melakukan kesalahan itu, saya panggil orang tuanya ke sekolah. Ya, kita panggil untuk menyelesaikan ya, bukan menyudutkan, menyelesaikan. Apa masalahnya? Terus kalau misal orang tua panggilan kedua itu tidak ada, panggil tiga, saya wajib datang ke sekolah bersama orang tua kalian sekolah di sekolah itu kali kelas. Datang gitu ya. Saya boleh tes nanti kalau misalkan pelajaran daring banyak yang tidak absen, contoh kecil nih, atau banyak yang tidak ngerjakan tugas, itu kita panggil. Kalau enggak pun kami langsung datang ke rumahnya masing-masing. Demi supaya kalian mendapatkan hak kalian, supaya bisa naik kelas. Tapi kalau misalnya didatangi, dibina, nah, itu proses penyelesaian kasus masalah di SMA Negeri 2 Sudan. Jadi makanya saya bilang awal tadi, mudah-mudahan masuk ke SMA Negeri 2 ini tidak ada tekanan, tidak ada dari orang tua, ya kan? Betul-betul nama ibunya, niatnya betul mau sekolah di SMA Negeri 2 Sudan. Nah, sehingga nanti kajian materinya mah, guru mapel juga, saya BP juga, enak. Kalau misalkan tidak mempunyai masalah kasus, masalah pelajaran, capek-capek, Anak yang masak. Insya Allah terjamin tuh. Apalagi COVID kayak gini kan, aman lah. Tapi kalau nak absen, nak kerjakan tugas, nak ulang, itu kacau tuh negeri dapat. Dapat ini semuanya. Jadi jangan main-main, sekolah yang betul-betul serius. Sehingga nanti bisa membahagiakan orang tua dan kami juga Dewan Guru. Oke, lanjut. Anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuh dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Oh, ini nampaknya ini. Terus anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya.
Ini mudah-mudahan nggak ada yang anu lah. Nah, saya ingat juga membicara ini masalah rokok, ya kan, bagi yang merokok, ya, kami tidak melarang. Ada aturannya ya, ada aturan mainnya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu disalahgunakan, disalahmanfaatkan, sehingga ini kan dampaknya kan untuk yakinlah pasti ada nih beberapa yang merokok, tapi harus tahu dan sadar diri, etika gitu merokok, ya. Ketika sekolah nggak boleh, kalau ketemu santai apa masih boleh lah, cuman jangan ya merugikan orang tua juga, nggak dapat merokok, nggak ada duit merokok, ayam orang tua dijual, bahkan hanya tetangga jual, siram lagi. Lanjut. Ini dampak bullying. Bagi pelaku tidak bisa konsentrasi. Belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Nah, ini bagi pelaku ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ya mudah-mudahan lah di angkatan kalian ini tidak ada pelaku bullying ya. Jadi ini pelaku belajar ya yang ada. Tapi kalaupun ada nanti insya Allah akan kita selesaikan, diskusikan, kita dialog. Nah, kalau bisa selesai cukup di saya, wali kelasnya dan kepala sekolah. Nah, apa namanya, nggak perlu ke orang tua gitu. Di siswa, PP, wali kelas dan kepala sekolah saja. Tapi kalau misalnya pelaku tidak bisa kita amankan, tidak bisa kita nasihatnya, kerjasama dengan orang tua pun tidak mampu juga, guru tidak mampu, masuk kan nanti kita pindahkan atau kita serahkan kembali ke masyarakat. Sampai mengikuti bagi korban menggunakan intensitas pergi ke sekolah merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Nah, ini foto korbannya ya. Foto korban. Makanya kalau tidak ditangani cepat mungkin, tidak ada pelaporan, tidak ada, nanti dampaknya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada yang lapor, ada yang mau membuka diri, ya kan, memberitahu kepada kita, insya Allah ini akan kita selesaikan sehingga bagaimana yang kita inginkan ini sudah kita selesaikan. Dampak dari korban dibully ya, masalah menderita, mogok, malas datang sekolah, kehilangan kepercayaan konsep diri, menyalahkan diri sendiri, bullying, kehilangan konsentrasi belajar, menunjukkan gejala stres, baik kehidupan mereka sampai mengalami adanya. Semuanya ada kalian yang pernah dibully kawan-kawannya di SMP, dan mudah-mudahan kawannya satu kelas, satu angkatan dan sekolah di SMA 2 sehingga mendapat materi seperti ini. Yuk, mulai untuk diubah sehingga untuk pelakunya ataupun korbannya bisa bangkit, ya kan, mengarah lebih baik. Kalau misalnya ada beberapa dari penjelasan dampak-dampak dari ini, nah, mungkin bisa diselesaikan, dikomunikasikan ya. Itu tidak mesti juga ke DP, tapi wali kelas merasa nyaman lah, guru yang merasa nyaman lah, sehingga akan plong pikiran, akan nyaman, tenang, ya, sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti yang diinginkan. Ini saya yakin nih dari 96 orang ini ada ini ya, yang punya dampak seperti ini, yang dekat dari SD mungkin SMP. Walaupun sekecil ya, saya bilang Ninsung dekat nih. Ninsung dan sekitarnya kecil ya, jangan dikatakan modern juga nih pelakunya.
modern semua. Kenapa? Dampak luar lewat HP. Ano pa hijab? Iya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kenapa? Ya kalau punya nasi ya punya aku. Ini bisa dianu ya, nanti ada quiz juga. Ada 5 soal ya Pak Fani. 5 soal nanti wajib diisi itu. Oke, nanti diserahkan lagi ke panitia. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama, hanya kesempatan untuk jadi bully. Adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Misalnya geng, kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah ini yang masih ada di sekolah kita ya. Misalkan contoh ada SMP 5, ada SMP 2. Nah, nanti mereka ini ada gengnya Tanjung Gunung, ada gengnya Melinsung, ya, bekat-kat ini berbagi-bagi kawan. Nah, SMA udah enggak boleh, ya kan? Harus membaur semuanya, ya. Nah, harus membaur. Kalau enggak, 3 hal tadi itu bisa terjadi yang di sebelumnya itu. Ya. Nah ini jangan sampai nanti ya aku orang Bugi sama Bugi aja, Melayu sama Melayu aja. Nah, itu jangan sampai itu terjadi ya. Semuanya sama di SMA. Tidak ada kami pandang ini suku, agama, ras apapun. Semua sama. Jangan ada yang berkota-kota. Kalau ada yang berkota-kota, saya coba kan itu gitu lah. Dengan cara tatanan, bimbingan dan konseling. Saya panggil itu kan. Jadi kawannya harus sama. Suku jangan satu sekolah, semua harus membaur. Jadi insya Allah kalau di SMA 2 untuk hal ini kita agak peduli supaya apa nanti bisa menumbuh kembangkan sikap supaya lebih percaya dirinya lebih kuat. Tapi kalau misalnya ini tidak dibasmi, nah dampaknya itu tadi ya, ke pribadian yang kurang terbuka sehingga mudah kawan-kawan membuli kita seperti itu. Sekali lagi kalau misalnya ada di perilaku kalian tentang mengapa bully itu bisa terjadi, ya kan, ada 4 item ini, itu laporkan, kita diskusikan supaya bisa kita selesaikan sehingga tujuan niat kalian untuk sekolah tidak diganggu juga dengan hal-hal yang lain. Lanjut. Saya buka program ya. Saya ngisi bensin loh. Ya Allah. Salut dulu. Pak Wali. Nah, ini karakteristik pelaku. Ya. Kalau tadi apa bully bisa terjadi, ini karakteristik pelaku bully. Nah, ini orang yang cenderung lebih punya kesempatan untuk membuat atau melakukan bullying, ini orang yang agresif. Tapi tidak semua ya, kalau menurut saya lah agresif. Terus secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain, memiliki pandangan positif dan agresivitas, memiliki masalah dalam mentaati peraturan, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Nah ini kalau misalkan ada perilaku-perilaku yang kayak gini, ya kan, ya coba dikonsultasikan. Cuman kalau lewat daring ini agak susah untuk mengamati ya. Yang mana ada cenderung orang ataupun siswa-siswa SMA 2 karakteristiknya
ya mendekati pelaku bullying. Nah, kalau lewat daring kan susah diamati gitu Pak. Nah, tapi kalau tatap muka insya Allah kita bisa kita amati pelan-pelan, nanti kita bisa bina, ya kan. Nah, tapi kalau daring ini saya ya hanya bisa menyampaikan materi ini dan mengingatkan, karena perbuatan bully ini dampaknya itu tadi sangat besar, bahwa ini sifatnya bahaya juga gitu Pak, ya, bisa dampaknya ke arah hukum, ya. Hanya bisa mengingatkan seperti itu. Masih materi. Lebih ada apa nih? Masih. Boleh. Masih. Lanjut. Ini lanjutan tadi, ya kan? Nah, menunjukkan sedikit empati, sedikit aja empatinya tuh. Secara emosional sudah marah dan tersinggung. Nah, ini secara emosinya udah marah, ya. Perilakunya tidak bertanggung jawab, semuanya atau semuanya sendiri, semaunya sendiri, mencari perhatian, pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Nah ini kalau ada yang hal seperti ini, ya kan? Nah ini bukan tidak bisa diperbaiki ataupun tidak bisa dibina, bisa. Nah, tapi secepatnya kasih tahu kepada pihak guru, pihak sekolah, ya kan? Supaya seperti ini kita bisa arahkan, kita bisa bina. Nah ini yang punya perilaku seperti itu, saya yakin nih pasti ada, gitu kan? Tapi ya tidak mengarah yang lebih dominan dan agresif untuk membuat bully. Nah, tapi kalau misalnya ada, nah itu ya, nah, tolong diperbaikilah perilakunya, sifatnya, sikapnya, ya kan? Karena itu perbuatan yang tidak baik, ya, tidak mendidik, ya. Bahkan nanti akan dia bilang perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Nah, bukan hanya kalian ya, tapi nanti orang tua sampai ke lingkungan juga itu dicam, anak itu tidak baik, tidak bagus. Selanjutnya, ini penyebabnya anak melakukan bully. Mendorong merasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Ada perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan, kemarahan, sakit hati, dan balas dendam. Kebutuhan akan kasih sayang, spiritual, perkembangan yang tidak terpenuhi, tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain, pernah menjadi korban bully, frustasi, conduct disorder. Jadi itu penyebab anak melakukan bully. Salah satu penyebabnya ya. Nah, ini kan kita kalau karakter anak kita di kampung ada beberapa desa yang saya sebutkan tadi ya enggak separah yang ada di slide saya ini ya. Kita kebanyakan yang melakukan bully ini kan ikut-ikutan sinetron ya kan. Terus ya ikut-ikutan masih ya di bawah standar inilah. Makanya saya yakin dan percaya itu masalah bisa diselesaikan. Ya kan? Kalau di kota-kota kan udah sangat luar biasa ya. Bahkan kalau dia mau bully kawannya itu kadang-kadang dia ngisap ada bahkan ya sejenis ganja gitu yang mudah didapat. Bahkan sampai ke ya sabu. Untuk supaya dia percaya diri untuk membuli kawannya. Nah, itu kan udah luar biasa ya kayak gitu. Tapi kalau kita kampung kita jangankan ganja ya, tembakau aja susah didapat untuk mabuk. Tapi ini tidak baik ya, jangan sampai itu terjadi lah. Itu lanjut. Nah, ini karakteristik anak korban bully, karakternya secara fisik kurus atau terlalu gemuk. Tapi kalau ada yang kurus ini enggak semua ya. Nah, ini mendekati lah nih, mendekati. Tapi kalau dengan bukti fisik yang didapat. Jadi jangan ketika saya sebut ini secara fisik kurus atau terlalu gemuk,
Nah, ini lalu dikatakan diolok kawannya, itu sebagian bully juga. Terus pendiam, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, perbedaan selera, salah tidak mengikuti tren, lemah dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Provokatif, sering memancing amarah. Nah, ini karakteristik anak korban bully. Oke, kita lanjut. Ini ciri-ciri anak yang menjadi korban bully, yang menjadi lebih mudah dan sering menangis. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, enggak juga ya semuanya anak. Saya yakin anak kampung ini rasa empatinya itu lebih tinggi karena mungkin suasana kampung ya. Saya beberapa menangani kasus anak belum nggak diapa-apakan udah menangis. Jadi ini hanya penjelasannya saja ya. Nah, bukan ada istilahnya nanti ada yang aku nih ciri-ciri anak yang jadi korban, tidak seperti itu. Jadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, menghindari dari sekolah dan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut dan terancam. Menjadi ya merasa lebih nyaman dan dekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya, menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah. Oke ya, ini ciri-ciri yang menjadi korban. Lanjut. Ini intervensi bullying bagi sekolah. Nah, ini membutuhkan kerjasama antara manajemen, sekolah, guru, siswa. Yang tadi ya, yang saya sampaikan. Wah, ini lengkap dengan pasal-pasalnya juga. Ya. Nah, ini kalau misalkan ada di sekolahnya hal-hal yang seperti itu, kita lakukan penyelesaiannya seperti ini. Yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Ini intervensinya. Ya. Menjadi anak lebih aktif, jadikan anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, kita sama-sama untuk menyelesaikan supaya proses belajar di sekolah itu tidak terhalang dan tidak ada satu kendala apapun. Ya, ini stop school bullying ya. Ini jangan sampai sekolah kita masih ada hal seperti ini. Ingat, kalian udah dewasa, ya kan? Udah saatnya ya meninggalkan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Karena hal bullying ini walaupun menurut kalian ini kecil, ini ya salah, ini bisa menyebabkan ke arah yang lebih fatal, ya, bisa terarah ke pidana dan ke penjara lah. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya coret pantat itu kan bully seperti itu, ya itu mengarah ke asusila, pidana jadi ya. Nah, kalau kemarin kan waktu SD SMP suka-suka jadi nggak tahu. Nah, sekarang kan udah tahu, ya kan? Mungkin udah usianya 16, 15, 16, ya kan? Mau 17. Nah, ini harus lebih memahami ya, memahami sehingga tidak terjerumus. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin banyak yang masih belum ya tersampaikan lebih detail, ya kan? Karena ya ini keadaan situasi seperti ini. Ya, harapan saya ke depannya kalian yang bersekolah di SMA Negeri 2 Sukadana tidak mempunyai suatu kekurangan apapun, ya kan? Dan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi itu jangan sampai dibawa ke SMA sekarang. Karena itu perbuatan hal-hal yang tidak mendidik, ya kan, sehingga merugikan diri kalian dan mungkin itu saja. Tadi ada agak sedikit bahasa agak susah, saya mohon maaf. Saya manusia biasa. Nanti bah dikira mana mu siapa yang ngikut? Tidak hadir ya. Gimana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo bayul wahid.
Kita pas sejam 10 menit. Sejam pas ya. Oke, baik. Dua kali lah titik ini. Ini tetap tidak maksimal, Pak. Iya, tetap nggak maksimal. Karena kita nggak bisa mantau dia, Bang. Nah, oke ya. Jadi tadi udah disampaikan oleh Pak Hendri dari BPBK. Mungkin penjelasannya agak kurang maksimal dikarenakan banyak yang japri Bapak bahwa katanya jaringannya lelet Pak dan segala macam. Nah, nanti tetap Bapak akan usahakan rekaman dari video ini kita bagikan ke kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, Pak. Dapat lampirkan linknya. Berhubung hari ini kita banyak kerjaan untuk upload video, maka silahkan ditunggu aja dulu. Setelah ini nanti silahkan kalian tutup Skype-nya. Informasi lebih lanjut akan disampaikan Jangan lupa besok untuk bergabung kembali di jam 8. Jam 8 kita update. Kalau bisa update di awal. Hari ini nanti ada kuis yang disampaikan atau dibagikan linknya kepada kalian. Nah, ditunggu saja informasinya nanti oleh pengasuh grupnya. Akhir kata akan warahmatullahi wabarakatuh.